Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Uma Khalid dalam acara Obsesi, obrolan santai penuh inspirasi. Ya, hari ini alhamdulillah kita Rumah Qur'an Thaibah bisa berkunjung ke Maskanul Hufaz, tempat Ustadzah Oki, Masya Allah. Dan obsesi kali ini very special ya. Ini adalah hal yang luar biasa diisi oleh Ustadzah Oki. Jadi insya Allah Ustadzah Oki akan sharing dengan kita semua kira-kira peran muslimah itu apa aja sih sebenarnya ya Kak. Oke, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya karena Ustadzah Rima sudah datang ke tempat kami di Maskanul Hufaz. Ini sarangnya perempuan ini. Benar. Ini kita bahas tentang perempuan. Betul, perempuan bertalent. Ya. Baik teman-teman sekalian, singkatnya kita ini sebagai seorang muslimah kita punya 5 peran dalam kehidupan kita yang kita minta tolong sama Allah supaya Allah kasih taufik supaya Allah mudahkan kita menjalankan semua peran-peran itu. Apakah peran-peran kita? Yang pertama adalah peran kita sebagai seorang hamba Allah. Sebagai seorang hamba Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Ad-Dariyat ayat 56 dijelaskan bahwa peran sebagai seorang hamba Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ada dalam artian sholat, puasa, haji dan sebagainya. Ibadah bisa juga dalam artian segala sesuatu yang Allah ridhai, seperti kita bermuamalah dengan baik, kita berakhlak baik, kita bekerja, kita belajar, itu juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum teman-teman melakukan segala sesuatu, berhenti sejenak dan tanya pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah atau tidak? Kalau iya, lanjutkan. Kalau enggak, rasa-rasanya harus dipikirkan ulang, perlu nggak dilakukan. Betul. Atau tidak. Kedua, peran kita sebagai seorang anak. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjabarkan bagaimana kita harus birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapak kita. Dalam surah Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin fisaluhu fi amaini an yashkura liwalidayhi. Kita diminta untuk buat baik pada ibu bapak, khususnya pada ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lama bertambah-tambah. Quran juga mengatakan lagi dalam surah Al-Isra 23, fala taqul lahum uff wa la tanharhum wa qul lahum qawlan karima. Nggak boleh kita berkata, nggak boleh kita bentak-bentak, harus ngomong yang baik. Jadi kalau mau jadi seorang perempuan yang sukses, muslimah yang hebat, maka salah satu yang juga harus betul-betul dijaga adalah bagaimana interaksimu dengan orang tuamu. Karena di lisan mereka ada doa, ya, ridho Allah ada di ridho kedua orang tua. Ada ridhonya mereka di situ. Ketiga, peran kita sebagai seorang istri. Kalau teman-teman menikah atau teman-teman yang sudah menikah, tetap jangan lupakan peran itu. Betul, sehebat apapun engkau, benar, sekeren apapun engkau di luar, tetap pulang ke rumah adalah seorang makmum, istri, ya, seorang makmum, seorang istri yang punya pemimpin di rumah, harus ada respect dengan suami. Patuh pada suami, iya, selama suami menyuruh kita pada kebaikan, karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jadi partner yang menyenangkan untuk suami, yang sekufu dengan suami, sehingga kalau suami ngomong apa kita bisa jawab, nyambung, bisa bahasa anak mudanya nyambung ngomongnya gitu ya. Sehingga sebagai seorang istri seperti apa ciri-cirinya, teman-teman lihat dalam surah An-Nisa 34. Kalimatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kemudian berikutnya fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Dalam An-Nisa 34 itu dijelaskan bahwa orang yang salihah, wanita yang salihah adalah yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Dalam artian perempuan yang salihah itu apapun perintah Allah dia lakukan, termasuk taat pada suami kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu menjaga kehormatan dirinya. Baik, kemudian yang keempat, peran kita sebagai seorang ibu. Kelak teman-teman akan jadi ibu atau teman-teman sudah menjadi ibu. Kita tahu bahwa ibu adalah madrasah pertama. Anak-anak itu adalah seperti spons, dia menyerap apapun yang dia lihat. Children do what. Betul, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Jadi seorang ibu harus banyak belajar, harus terus menambah ilmu, karena lewat dirinya lah lahir peradaban-peradaban yang luar biasa. Jadi seorang ibu harus terus belajar. Terakhir, jangan lupa peran kita sebagai seorang muslimah adalah kita adalah bagian dari anggota masyarakat. Nggak bisa kita apatis, nggak bisa kita hidup sendiri, nggak boleh. Harus ada empati, simpati, berkontribusi. Apa yang bisa kita lakukan? Kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Coba cek dalam diri kita punya keahlian, punya kehebatan, punya hal apa yang kira-kira bisa bermanfaat untuk orang lain. Hartakah?
ilmu kah, tenaga kah, kita lakukan apa yang kita bisa. Maka insya Allah ketika teman-teman menjalankan 5 peran dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan dari Allah, mudah-mudahan Allah golongkan teman-teman semua menjadi muslimah-muslimah yang salih, insya Allah. Amin. Masya Allah, luar biasa sekali ya di pertemuan kita yang singkat ini. Masya Allah ya. Itu ngomongnya ngebut. Iya, luar biasa, isinya daging semua ya, Nak. Kenapa daging semua? Karena di sini kita diberitahu bahwa peran perempuan itu luar biasa. Selain kita memiliki dalam diri kita ada 5 hal, yaitu menjadi hamba Allah, menjadi seorang anak bagi orang tua kita, istri, dan apalagi Kak, ibu. Kemudian kita adalah masyarakat sosial yang tidak bisa hidup sendirian, maka kita harus berikan manfaat untuk orang yang berada di sekitar kita. Oke deh sahabat Thayyibah semua, mudah-mudahan dari pertemuan kita di obsesi kali ini bisa memberikan manfaat buat siapapun yang menyaksikan. Terima kasih untuk Ustazah Alki, Masya Allah. Ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.